Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang soal TPS maupun kuantitatif UTBK atau SNBT untuk latihan-latihan soal di sini ya. Oke, untuk langsung saja untuk soal berikutnya di sini ada sebuah tabel. Tabel di bawah ini menunjukkan kelas 12 MIPA 2 yang lulus maupun gagal dalam ujian matematika. Nah, seperti ini. Yang ditanya adalah presentasi kegagalan tertinggi. Presentasi kegagalan tertinggi. Berarti kalau ada presentasi kegagalan tertinggi di sini pertama gagalnya yang pertama 12. Yang pertama itu adalah 12 per 12 ditambah yang berhasil adalah 14. Berarti sama dengan 12 per 36. Yang kedua yang gagal 15 per 15 yang berhasil 26, berarti 15 per 41. Yang ketiga itu adalah 12 per 12 ditambah 25 sama dengan 12 per 37. Yang keempat adalah di sini yang gagal 28 per 28 ditambah 32 sama dengan 28 per 60. Yang kelima 16 per 16 ditambah 28 sama dengan 16 per 44. Nah, di sini adalah persentase kegagalan. Berarti di sini nilai yang paling besar yang mana? Antara pecahan kelima ini. Perhatikan di sini untuk angkanya atau di sini kalau kita ini 14 per 30 ya, kita sederhanakan. Angkanya itu kalau kita cek di sini ada berarti 8 per 22. Kita cek, perhatikan untuk yang satu itu jelas sepertiga. Oke ya, sepertiga. Yang dua, nah kalau dia mendekati sepertiga ya kan, tapi jauh dari setengah. Yang ketiga itu 12, berarti dia sepertiga, per 37 di sini. Yang 36 berarti lebih kecil daripada yang ini. Berarti ini yang ini satu kecil, tapi lebih kecil lagi yang 3 karena pernya semakin gede. Ini juga sama ya. Oke, di sini yang keempat ini 14 per 30 mendekati setengah. Apalagi ini jauh dari setengah. Berarti yang paling gede ini karena mendekati dari setengah. Seperti itu. Oke ya, lanjut untuk yang 12. Pada tahun 2002 usia ibu. Oke, 2002 usia ibu dan anak, Ibunya seperempat dari usia ibunya, anaknya seperempat, berarti seperempat. Kemudian tahun 2006 anak itu menjadi sepertiga. Oke, berarti yang pertama ketika 2022 kita cek, berarti misalkan ibu atau anak sama dengan seperempat dari ibunya. Oke, ini persamaan satu. Kemudian yang kedua 2026 berarti dari 2002 ke 2006 itu bertambah 4 tahun usianya. Ibu juga bertambah 4 tahun, anaknya juga bertambah 4 tahun. Berarti di sini anak ditambah 4 sama dengan sepertiga kali ibu juga ditambah 4. Kali silang 3-nya kali ini berarti 3 kali A ditambah 4 sama dengan ibu ditambah 4. 3 kali A berarti 3A ditambah 12 seperti ini ya. Sama dengan ibu ditambah 4. Pindah ke sini berarti 3A sama dengan 12 dikurangi 4 sama dengan ibu. 3A ditambah 8 sama dengan ibu. Nah, atau berarti sekarang ibu. Nah, sekarang kita cari misalkan kita yang cari kan anaknya. Maka anak tersebut lahir, berarti kita cari yang masukkan ibunya diganti ini. Dengan ini persamaan satu disubstitusikan, berarti ini dimasukkan ke persamaan satu ini sub. Ini adalah 2.
Oke, berarti di sini kita masukkan A sama dengan 1/4 kali ibunya ini 3A ditambah 8. 3A ditambah 8. Berarti ini kali ini berarti 4A sama dengan 3A ditambah 8. Berarti 4A ini pindah ruas, jadi dikurangi 3A sama dengan 8. Berarti A sama dengan 8. Berarti tahun 2022 usia anak itu 8 tahun. Berarti dia lahir tahun berapa? Berarti tinggal 2002 dikurangi 8 sama dengan 1994. Jadi lahir anak itu tahun 1994. Seperti itu. Oke, ini ya untuk penalaran ya di sini. Kemudian untuk yang ini ya, ini ada angkanya gede langsung ke kecil. Ini biasanya adalah pola bilangan bertingkat. Kita bisa cek di sini nilainya di sini 679, 378, 168, 48 XY. Kita cek ini ke sini dikurangi berapa? Dikurangi 301. Oke ya, 301. Ini ke sini dikurangi berapa? Dikurangi 210. Ini ke sini dikurangi 110. 120. Nah, kita cek di sini udah seperti ini. Angkanya memang agak ini ya, besar, tapi nggak apa. Ini ke sini, ya kan. Jaraknya adalah kita cek adalah 91 ditambah 91. Ini ke sini ditambah 90. Ini ke sini dikurang 1. Nah, kita bisa cek. Berarti ini ke sini dikurang 1 lagi. Berarti 89 ditambah. Berarti ditambah 89 ketemunya adalah ditambah 89 ketemunya adalah negatif 31. Ditambah negatif 31 ketemunya adalah 17. Oke, udah ketemu nih 17, X-nya 17. Nah, sekarang kesini juga apa? Dikurang 1 lagi. Berarti di sini 8. Berarti di sini karena dikurangi berapa di sini adalah 7. Jadi tambah ini 7 berarti adalah 5. Berarti di sini oke 8 ya. Positif. Jadi positif 57. Berarti ditambah 57 ketemunya 47. Berarti X-nya 17, Y-nya 74. Seperti itu. Lanjut untuk yang ke-14 ini. Lutfi, Soro, Nami, Sanji, Ucok, Chopper. Nah, di sini adalah logika ya, untuk logika. Pertama adalah yang ditanya adalah orang yang pasti dikenal oleh Nami, pasti dikenal. Sekarang, jika A mengenal B, maka B mengenal A. Berarti ada hukum jika dan hanya jika ya. Berarti sebab akibat. A mengenal B, B pasti mengenal A. Seperti itu. Chopper dan Ucok hanya mengenal 1 orang, sedangkan yang lainnya 2 orang tidak dikenal. Berarti hanya mengenal 1 orang. Chopper sama Ucok itu hanya mengenal 1 orang saja. Lutfi mengenal Zoro dan Sanji. Nami tidak mengenal Sanji. Oke. Ucok tidak mengenal Zoro dan
Sanji. Berarti pertama, Nami, ini kuncinya, Nami tidak mengenal Sanji. Ya kan? Nami tidak mengenal Sanji, berarti karena dia tidak mengenal Sanji mengenal Lutfi, berarti ini Sanji juga tidak mengenal Zoro dan Lutfi. Berarti Zoro sama Lutfi X. Oke. Karena tidak mengenal Sanji. Jelas tidak mengenal Zoro sama Lutfi. Oke, sekarang Ucok tidak mengenal Zoro dan Sanji. Oke. Ucok tidak mengenal Zoro dan hanya mengenal satu. Sedangkan Ucok sama di sini Cuper di sini ya. Ucok tidak mengenal Zoro dan Sanji. Ucok tidak mengenal Zoro dan Sanji, berarti tidak mengenal Lutfi. Sedangkan Nami juga tidak mengenal Lutfi, berarti Nami tidak mengenal Ucok. Berarti yang jelas itu adalah mengenal Chopper. Jadi seperti itu. Itu adalah untuk urut-urutannya adalah seperti itu. Jadi harus diurutkan, yang pasti mengenal adalah mengenal Chopper di sini. Oke ya, itu aja dari saya pembahasannya. Jika mungkin ada revisi silakan untuk diganti sendiri atau diperbaiki sendiri. Ingat, banyaklah latihan soal untuk menghadapi UTBK atau SNBT. Karena makin banyak latihan soal, makin matang dan makin siap untuk menghadapi SNBT. Oke, itu dari saya. Semoga sukses dalam menghadapi SNBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.